Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Lestari, tim 180008055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ekosistem. Oke, sebelum kita bahas ke materi, kakak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita kali ini apa. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan mengidentifikasi komponen-komponen pada ekosistem, kemudian akan menjelaskan tentang interaksi antara biotik dan abiotik. Oke, yang ketiga yaitu mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini? Ekosistem. Sebelum kita bahas mengenai komponen, interaksi, terus abiotik dan mengenai materi ekosistem, lebih baik kita kan mengenalkan apa sih ekosistem. Biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup berdasarkan caranya memperoleh makanan dalam ekosistem. Komponen biotik dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada produsen atau penghasil, kemudian ada konsumen atau pemakai, dan kemudian ada dekomposer atau pengurai. Abiotik atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dari kimia yang merupakan media tempat berlangsungnya kehidupan. Nah, ini contoh dari komponen biotik dan abiotik. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu interaksi antar individu dengan lingkungan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis di suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya saja pada gambar tersebut, ada satu rusa, kemudian ada beberapa rusa. Contoh lagi ada satu pohon, kemudian ada beberapa pohon. Nah, itu yang dinamakan populasi. Populasi itu apa? Iya, ini contoh dari populasi. Apa coba? Populasi adalah suatu individu atau spesies yang memiliki. Dimana ciri-ciri populasi itu yang pertama, dia memiliki kesamaan, yaitu kesamaan dalam morfologi, kesamaan. Kemudian untuk kumpulan dari beberapa populasi disebut apa ya? Tara, yaitu komunitas. Oke, komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang mana pada tempat yang sama, waktu yang sama, yang mengalami interaksi antara populasi-populasi yang ada. Oke, contohnya aja komunitas hutan hujan tropis. Dimana di dalam hutan, jadi bisa bayangkan kan ada apa aja? Ada tumbuhan, ada kemudian hewan-hewan seperti reptil atau cacing atau apa yang ada burung, ada mamalia. Nah, itu kan kumpulan tuh dari berbagai populasi menjadi satu di dalam suatu tempat di hutan hujan tropis itu. Dia orang mengalami interaksi antara populasi yang satu dengan yang lainnya. Itu yang dinamakan komunitas. Oke, di dalam komunitas sendiri itu ada beberapa interaksi yang terjadi antara populasi tersebut. Yang pertama yaitu ada kompetisi, di mana ada perlombaan antar populasi tersebut untuk mendapatkan apa yang mereka. Kemudian ada predasi, di mana predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa. Kalau di hutan biasanya yang sering kita lihat di TV itu singa memangsa rusa kayak gitu. Itu contoh dari predasi. Kemudian ada simbiosis, di mana ada hubungan antara dua spesies yang berbeda yang saling berinteraksi. Di mana contohnya, simbiosis sendiri dibagi dalam tiga, di mana ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mari kita bahas satu ya. Yang pertama tadi ada mutualisme. Mutualisme itu simbiosisnya antara satu dengan yang lainnya itu saling sama-sama diuntungkan.
Contohnya aja tuh kayak penyerbukan. Kemudian ada komensalisme. Simbiosis komensalisme itu dimana ada satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Nah, contohnya saja pada kehidupan ikan remora dengan hiu. Contohnya saja pada ikan remora dan ikan hiu, dimana ikan remora masuk ke dalam giginya ikan hiu, dimana ikan remoranya itu mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan yang dimakan ikan hiu, sedangkan untuk si hiunya tidak merasa dirugikan dan juga tidak merasa diuntungkan. Kemudian yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Parasitisme itu satu diuntungkan dan satu dirugikan. Tentu tidak adil. Gimana contohnya itu pada kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu interaksi antara komunitas dengan abiotik, dimana hal tersebut contohnya saja pada ekosistem sawah, itu contoh dari ekosistem buatan. Kemudian ada ekosistem sungai, kemudian ada ekosistem dan interaksi antara ekosistem akan membentuk biosfer. Sebuah biosfer di permukaan bumi mulai dari dasar samudera hingga ini merupakan contoh dari ekosistem darat. Ada bioma padang rumput. Kemudian ini adalah contoh dari ekosistem air tawar. Kemudian ada contoh ekosistem air laut. Kemudian ini ada beberapa contoh ekosistem buatan. Pasti yang kita sering lihat itu ada sawah, bendungan, dan masih banyak lagi. Kita akan membahas ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini kita bisa lihat. Ini contoh dari rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan materi dari energi melalui proses makan dan dimakan. Bisa dilihat nih, ada rumput, kemudian ada tikus, kemudian ada ulat dan ada elang. Ini contoh dari rantai makanan. Dimana pada rantai makanan tersebut ada beberapa peran, dimana ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Jadi semua memiliki perannya masing-masing. Produsen berarti dia yang dimakan oleh konsumen yang pertama, seperti rumput, contohnya itu tumbuhan-tumbuhan. Kemudian ada jaring-jaring makanan. Dia terlihat lebih kompleks kan daripada rantai makanan yang pertama tadi. Iya, karena dia tuh lebih interaksi antara individu itu lebih banyak, antara makan dan dimakannya itu lebih kompleks. Lihat nih, ada ayam, ada rumput, ada ular, ada elang. Ini merupakan gambaran keseluruhan dari ekosistem. Terlihat kan tadi kita sudah menjelaskan pengertian dari ekosistem apa, kemudian ada beberapa komponen